Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Bapak ibu-ibu jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum ngerasa enggak ya malam ini nih tenang sekali. Saya tuh perhatikan daun sangat tenang, tidak bergerak. Kebanyakan para ulama-ulama tafsir itu menyebutkan bahwa kemungkinan paling besar Lailatul Qadar itu antara malam 23 dan malam 27. Jadi kita sama-sama ya bersemangat malam ini perbanyak melakukan ketaatan yang bisa kita sisihkan dari sebagian harta kita untuk wakaf, untuk infak. Juga kita gunakan lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya minta kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, kalau aku merasa bahwa malam ini sepertinya malam Lailatul Qadar, apa amalan yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Nabi menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah itu punya sifat afu dan punya sifat ghafur. Afu itu memaafkan dosa-dosa tanpa kita minta. Ghafur itu dia mengampuni ketika kita minta ampun. Jadi mungkin ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita sudah lupa sehingga kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita melakukan kesalahan lalu kita belum sempat memohon ampun kepada Allah, Allah cabut nyawa kita. Inilah waktu yang paling tepat untuk memohon keampunan, kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afu, ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memberi maaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Dosa kita ke Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali. Sebab kita diberinya mata, kita gunakan mata untuk sesuatu yang tidak diridhoinya. Kita diberikan lisan, tapi kita gunakan lisan kita untuk sesuatu yang tidak diridhoinya. Kita diberikan hati, akal, kaki, tangan, wajah, fisik yang sehat, waktu yang luang, kesehatan, tapi kita tidak gunakan, kita tidak penuhi hak-hak Allah dengan baik dan benar. Maka demi Allah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, padahal dosa-dosanya semua sudah diampuni oleh Allah, apalagi kita. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala bilang begini, pokoknya dalam satu malam di setiap tahun itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Layak bagi kita untuk setiap malam beribadah kepada Allah sepanjang tahun. Karena berharap satu malam itu pahalanya, ibadahnya lebih daripada 83 tahun. Coba antum bayangkan kalau ada orang berkata, kamu mau nggak kerja ekstra selama setahun ini, biar kamu dapat gaji setelah itu, nggak usah kerja lagi selama 83 tahun. Mau nggak? Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam satu bulan. Cuma giat dalam 30 malam saja atau 29 malam saja. Sebab di situ ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak. Nabi berkata, carilah Lailatul Qadar, taharraw Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Masih kurang, Nabi bilang, cari kemungkinan lebih besarnya itu pada malam ganjil di bulan Ramadan. Termasuk malam ini. Kita coba giat malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan malam itu. Sebab rugi sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Faman hurima khairaha faqad hurim, kata Nabi. Kalau kamu luput dari kebaikan malam itu, kamu luput dari segala kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita kajian sampai subuh ya. Boleh. Karena ibu-ibu protes gitu, Ustaz jangan diputusin pas lagi seru gitu. Gimana kalau dia ini seru semua gitu kan? Baik, saya wrapping sedikit episode tadi malam biar masuknya sekarang lebih smooth ya.
Allah Subhanahu wa taala telah bercerita bahwa Nabi Yusuf mulai digoda ketika dia beranjak remaja karena fisiknya sudah sempurna. Tapi yang menarik di ayat sebelumnya, ayat 22, Allah sampaikan dulu bahwa Yusuf sudah Allah berikan hukman wa ilma. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Ketika Yusuf sempurna menjadi seorang pemuda, kami berikan dia hukum dan ilmu. Hukum itu ada banyak artinya. Ada yang berarti hukmun itu artinya kekuasaan. Tapi Yusuf waktu itu belum jadi raja. Ada yang menyebut hukmun di situ artinya an-nubuwah atau kenabian. Tapi Yusuf juga belum dapat wahyu. Jadi hukum di situ artinya hikmah, kebijaksanaan melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Itu hukum. Perhatikan, Allah mendahulukan kata hukmun dulu, baru kata ilmun. Ini satu yang luar biasa sekali, bahwa sebelum pengetahuan yang lebih penting adalah sikap, kebijaksanaan, mana baik dan mana buruk. Sistem pendidikan di Jepang itu anak usia pada kelas 1 sampai kelas 3 SD itu belum belajar matematika. Belajar bagaimana mengantri, bagaimana membuang sampah pada tempatnya, bagaimana subhanallah. Diajarkan hikmah dulu, baru ilmu. Allah mau masuk kepada simpul kisahnya. Kita sekarang akan masuk kepada bagian paling sensitif dari kisah. Maka Allah harus tekankan lagi bahwa kamu harus kenal siapa Yusuf, supaya kamu tidak tergesa-gesa dalam menilai Yusuf. Baru Allah bercerita bagaimana istri pembesar Mesir itu mulai menggoda Yusuf. Dan Allah di ayat ke-23 itu langsung bercerita kondisi terakhir ketika Zulaikha, istri pembesar Mesir itu telah menutup pintu-pintu dan memanggil Yusuf dengan suara yang lembut, "Hai talak." Ada 7 cara baca hai talak itu. Qiraah sab'ah, ada yang berkata hi talak, ada hi tulak, ada hai tilak. Itu ada artinya maknanya masing-masing. Aku sudah siapkan diriku, aku sudah bersedia untuk kamu apakan saja. Kemarilah dengan suara yang lembut. Dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan bahwa Zulaikha sudah lama mencoba menggoda Yusuf. Tapi hari itu dia sudah kumpulkan semua keinginannya itu, sehingga dia siapkan segalanya menjadi sangat mungkin untuk dilakukan. Yusuf dalam kondisi seperti itu, tapi dapat menjaga dirinya. Kenapa? Sebab dia selalu menyertakan Allah dalam kehidupannya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini tempat kita merenung ya, bahwa Allah yang kita sembah, yang kita coba mendekat kepadanya di bulan Ramadan ini, adalah Allah yang sama yang kita jauhi pada 11 bulan lalu. Mau seperti sampai kapan siklus ini berulang dalam hidup kita? Setelah kita dapat merasakan kebesaran Allah, kebaikan Allah, betapa nikmatnya bersama dalam ketaatan, betapa nikmatnya bersama keluarga bangun sahur, betapa nikmatnya bersama teman-teman melaksanakan qiyam Ramadan seperti hari ini, betapa nikmatnya merasakan bahwa betapa dekatnya Allah dengan kehidupan kita. Tapi kenapa tiba-tiba begitu berakhir Ramadan, kita menjauhi Allah yang sama, yang coba kita dekati setiap malam, setiap hari di bulan Ramadan. Yusuf menolak itu. Saking luar biasanya Yusuf lari dari dosa. Yusuf berlari menuju pintu. Wastabaqal bab. Dan mereka berdua sama-sama berlari menuju pintu. Kita sebutkan tadi malam bahwa mungkin 2 orang melakukan pekerjaan yang sama, tapi motifnya tidak sama. Maka jangan cepat menilai orang kalau kita tidak tahu. Tolong mana? Ini penyakit ibu-ibu secara khusus ya. Nggak benar saya. Selalu berpikir mencoba membaca hati orang lain. Padahal sering keliru. Dia naruh makanan di sini biar makananku tempat jauh. Begitu ibu-ibu tuh. Iya enggak? Iya benar itu. Ya, oh dia datang duluan nih biar saya nggak bisa. Misalnya ya,
Orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang sudah mencoba, diartikan keliru terus. Jangan, Bu, jangan. Anda nggak bisa baca hati orang. Karena itu pilihan yang paling baik adalah husnuzan kepada yang lain. Jangan ngapain coba nafsir-nafsirkan. Nafsirnya nafsir buruk lagi. Emangnya ibu sudah buka hatinya orang-orang begitu tahu apa? Oh, dia ngajak ngomong si fulan. Biar aku lihat dia akrab. Ngapain begitu berapa? Kita nggak tahu motif orang. Kita coba hakimi diri kita itu sendiri. Lihat. Orang menilai orang lain tergantung hati dia. Kalau hati orang bersih, dia menilai orang lain bersih. Tapi kalau hatimu kotor, perbuatan baik bagaimanapun dilakukan orang lain, pasti kamu nilainya kotor. Ini bukan buat orang lain, ini buat ibu-ibu. Ya, ini buat ibu-ibu. Gitu. Padahal sama-sama berbuat baik, misalnya, Bapak ya, ini. Padahal sama-sama berbuat baik, itu bisa nanti kemudian bermusuhan, sama-sama berbuat baik. Apalagi berbuat buruk. Ya Allah, apa kata Allah? Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhi zon. Zon itu apa, Bapak Ibu-ibu? Kalau sekiranya ragu-ragunya 50-50, itu namanya syak. Paham? Kalau sudah mendekati yakin, itu zon. Jadi kita sudah mendekati yakin saja nggak boleh kita suuzon. Ini udah pasti. Wah, mentang-mentang motor baru, gitu kan? Itu sudah hati kita tuh udah dekat berkata bahwa mentang-mentang motor baru. Itu saja nggak boleh diikuti. Harus kita sampaikan bahwa mungkin dia harus pergi malam-malam antar anaknya sakit. Mungkin dia begini. Mungkin dia sakit perut gitu. Mungkin dia kan gitu. Pokoknya cari alasan-alasan biar kita terbiasa menilai orang lain baik. Cara paling efektif untuk membersihkan hati, bersihkan diri dari zon. Perhatikan ya, ini penyakit kita semua. Maka ayat ini bercerita kepada kita. Kamu mungkin melihat seseorang melakukan amalan yang sama dengan orang lain, tapi mereka berbeda. Jangan cepat menuduh keburukan kepada orang lain. Waktu Yusuf akan sampai ke pintu itu, ditarik Zulaikha. Bajunya bagian belakang, sobek baju itu. Pintu terbuka, di depan mereka berdiri suaminya. Subhanallah. Begitu suaminya berdiri, ini kita mulai episode malam ini. Zulaikha berkata, qala ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana wa 'adzabun alim. Ini kata-kata luar biasa sekali. Pertama, posisi Yusuf berada di depan suaminya. Dia di belakang Yusuf. Tapi begitu dia lihat suaminya, dia langsung ke depan. Jangan sampai suaminya mendengar cerita versi Yusuf. Orang kalau salah, dia pasti bergerak lebih cepat. Paham ya? Kayak quick count gitu, cepat. Jadi jangan sampai versi orang lain, harus versi dia. Ya, harus versi dia. Maka dia berkata, apa balasan bagi orang yang menginginkan keburukan bagi istrimu? Kira-kira apa balasannya? Berarti Zulaikha langsung menuduh Yusuf bahwa Yusuflah yang berusaha memperkosa dirinya. Maka dia minta suaminya, udah terserah kamu apain dia, karena dia sudah berniat buruk kepada istrimu. Tetapi ada yang menarik di ayat ke-25 ini. Illa an yusjana wa azabun alim. Hukuman apa yang bisa kamu berikan? Bisa kamu penjara atau kamu beri hukuman yang berat. Subhanallah, lihat Zulaikha. Bagaimana dia mengatur makan. Pertama, dia membuat suaminya menilai Yusuf jahat dulu. Bahwa dia tidak bersalah. Yang kedua, dia masih takut kehilangan Yusuf. Jangan sampai suaminya langsung bunuh itu Yusuf. Dikasih alternatif, kasih hukumannya penjara atau kasih hukuman berat lain. Tapi jangan dibunuh, aku masih cinta sama Yusuf. Kira-kira begitu.
Jadi langsung dikasih alternatif suaminya itu, udah kamu hukum dia di penjara atau kasih hukuman yang berat. Pada saat itulah Yusuf alaihissalam berbicara. Qal hiya rawadatni an nafsi. Dia yang mengajakku. Perhatikan. Innallaha la yuhibbul jahra bis-su' minal qawli illa man zulim. Allah enggak suka orang speak up kecuali ketika dia dizalimi. Dalam urusan kejahatan enggak boleh kita berkoar-koar, enggak boleh. Kejahatan orang lain kalau bisa kita tutup. Apa kata Nabi? Man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutup aib seseorang, Allah akan tutup aib dia. Di hari kiamat nanti Allah tutup aib kita. Tapi Ustadz, semua orang ibu-ibu di sini udah tahu semua. Misalnya ya, kalau saya ibu terus deh. Tapi Ustadz, bapak-bapak di sini udah tahu semua. Nggak apa-apa, yang penting jangan tahu dari mulut kita. Pastikan itu. Mau semua orang nanti bakal tahu, terserah. Tapi jangan sampai ada orang lain dapat informasi itu dari kita. Kecuali kita dituduh. Boleh. Illa man zulim. Kecuali kamu dizalimi. Maka Yusuf baru bercerita, dia yang menggoda. Pada saat itu, wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Tiba-tiba ada satu saksi. Ada yang berkata saksi itu anak kecil ada di situ. Tiba-tiba bisa berbicara. Jadi ada beberapa bayi di dunia ini yang bisa berbicara. Seperti Nabi Isa. Kemudian seperti bayi dari Bani Israel. Kemudian Ashabul Ukhdud. Bayi yang digendong oleh ibunya pada kisah Ashabul Ukhdud. Dan bayi yang di sini. Tapi ada yang berkata tidak. Dia adalah orang dewasa. Tapi dari keluarga Zulaikha. Jadi ketika tahu itu, akhirnya dia bersaksi. Dia belum lihat bahwa ada baju yang robek. Dia baru tahu ada baju yang robek, tapi dia tidak tahu di mana robek itu. Maka dia berkata, kalau bajunya itu robek dari depan, maka Zulaikha yang benar. Yusuf yang bohong. Sebab berarti Yusuf menghadap Zulaikha, Zulaikha yang melawan, maka robek di depan. Tapi kalau bajunya robek dari belakang, berarti Yusuf yang benar. Zulaikha yang bohong. Sebab berarti Yusuf lari, tidak mau menghadap ke Zulaikha. Tapi Zulaikha lah yang memaksa Yusuf. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin. Ketika pembesar Mesir itu melihat, ternyata bajunya robek dari belakang. Qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Kata suaminya ini respon suaminya. Respon pertama apa? Respon pertama dia langsung berkata kepada istrinya itu, ini adalah tipu daya kalian perempuan. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangat besar. Yang berbuat dosa di sini adalah seorang perempuan. Tapi sang suami menyebut seluruh perempuan. Sesungguhnya tipu daya kalian perempuan itu memang dahsyat. Kata suaminya begitu. Di dalam Al-Quran Allah pernah menyebutkan tipu daya setan. Tapi tipu daya setan itu lemah kata Allah. Sementara tipu daya perempuan itu kuat. Jadi lebih bahaya siapa ini? Di surat An-Nisa, nanti Bu sabar, belum selesai. Senang banget, Masya Allah. Muhammadur Rasulullah. Di surat An-Nisa ayat 76 Allah berkata, Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah banget. Tapi di ayat ini Allah berkata, tipu daya perempuan itu kuat banget. Jadi lebih bahaya perempuan apa setan? Apalagi kalau setannya perempuan. Perhatikan. Di dalam surat An-Nisa yang berkata adalah Allah.
Di dalam surah Yusuf ini Allah hanya mengutip kata-kata pembesar Mesir. Kalau kata-kata Allah, Allah bilang setan itu lemah, itu udah pasti benar. Kalau ini penilaian suami, bisa jadi dia bilang begitu karena suaminya lemah. Paham nggak? Yang kedua, cara menjelaskannya, ibu-ibu. Di dalam surat An-Nisa, Allah menyebutkan ayatnya begini. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Sementara orang kafir itu di jalan taghut, berhala-berhala. Faqatilu awliya asy-syaitan. Maka kamu perangi ya para wali setan itu, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi di surat An-Nisa ini Allah membandingkan antara rencana Allah dengan tipu daya setan. Setan dibandingkan dengan Allah memang lemah. Tapi di surah Yusuf ini perbandingannya antara Yusuf, keterangan dari Yusuf dan Zulaikha. Jadi perempuan itu disebut tipu dayanya besar, tipu dayanya kuat, dahsyat kalau dibanding dengan laki-laki. Tapi kalau dibanding dengan setan tetap setan. Ya, nah, cuma ini peringatan untuk laki-laki bahwa hati-hati Anda menganggap ini makhluk lemah, tapi Masya Allah itu taktiknya itu luar biasa ya. Kalau antum lihat, makanya di dalam Al-Quran itu ada 2 ayat yang tentang perang dan tentang perempuan, tentang nikah. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dalam tentang perempuan hampir sama ayatnya berbunyi. Bisa jadi kamu melihatnya baik, kamu suka, tapi itu buruk. Bisa jadi kamu nggak suka, tapi itu baik. Jadi ayat yang begini ini tentang perang dan tentang perempuan. Sebab memang butuh strategi tingkat tinggi dalam perang dan dalam menghadapi perempuan. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu memang besar ya, memang dahsyat. Baik. Yang kedua, respon pembesar Mesir ini menarik. Dia berkata, Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khatiin. Dia sudah tahu sekarang yang benar adalah Yusuf, yang salah adalah istrinya. Maka dia berkata kepada Yusuf, Yusuf, tutup rapat-rapat masalah ini, jangan sampai yang lain tahu. Dia berkata kepada istrinya, kamu minta ampun sama Allah. Ya, kamu minta ampun sama Allah karena yang salah adalah kamu. Ini memang penyakit kelas aristokrat. Orang-orang yang tinggi, kelas-kelas elit itu, kalau keluarganya berbuat kejahatan, dia coba tutup-tutupi. Karena takut mengancam kehormatan dia. Takut mengancam kedudukan dia. Tetapi justru bencana itu dimulai di sini. Jadi ini juga menunjukkan bahwa sang suami kurang rasa cemburunya kepada istri. Artinya dia merasa terganggu sebentar saja, udah Yusuf tetap di rumah, tinggal di rumah, seolah-olah ada jaminan bahwa karena sudah ketahuan tidak mungkin terulang lagi. Istrinya nggak mungkin lagi untuk menggoda Yusuf. Udah Yusuf, kamu diam-diam, masalah ini jangan sampai keluar. Subhanallah. Padahal perbuatan buruk itu serapi apapun kita menyimpannya pasti akan keluar. Nanti beberapa ayat setelah itu kita akan lihat bahwa tiba-tiba keluar. Tapi dari mana bisa keluar kabar itu? Subhanallah. Perhatikan ibu-ibu. Yusuf, kamu diam masalah ini. Jangan kamu sebarkan keluar. Selesai masalah ini di sini. Dalam satu cerita, versi cerita disebutkan bahwa yang menjadi saksi itu dari keluarga Zulaikha itu kemudian bercerita pulang, bercerita ke rumahnya, ke istrinya kejadian ini. Tapi dia minta istrinya, kamu jangan cerita ke siapa-siapa. Ya Pak? Kalau satu rahasia sudah sampai ke telinga seorang perempuan, selesai. Dia bilang nih ke istrinya, jangan kamu ceritain. Ya istrinya punya WhatsApp, punya apa kan.
Tadi suami itu bilang, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Yang satu nanti bilang lagi ke istri menteri yang lain. Yang satu lagi ke istri dirjen pajak. Yang satu lagi ke istri komisaris utama Pertamina. Yang satu, terus begitu. Sampai kemudian ini menjadi rahasia umum di kalangan ibu-ibu sosialita Mesir ketika itu. Wa qala niswatun fil Madinah. Sekelompok perempuan kecil. Perhatikan. Menarik memang perempuan itu ya. Dalam kaidah bahasa Arab, hitungan jumlah ini belajar grammar Arab. Bentuk tunggal, bentuk dual dua, dan bentuk plural banyak itu berubah bentuk kata. Misalnya begini, Rasulun seorang nabi, seorang rasul. Rasulani dua orang nabi. Hanya ditambah alif dan lam. Rusul, nabi-nabi banyak. Muslimun, seorang muslim. Muslimani, dua orang muslim. Muslimuna, banyak orang muslim. Jadi perubahannya begitu saja. Tapi kalau perempuan, perhatikan. Bentuk tunggalnya al-mar'atu, perempuan. Bentuk duanya al-mar'atani, dua perempuan. Tapi bentuk jamaknya an-nisa. Berbeda sama sekali. Al-mar'ah sama an-nisa. Kalau dia banyak tapi tidak terlalu banyak, niswah. Ini menunjukkan betapa kompleksnya perempuan. Ketika dia sendiri dan ketika dia beramai-ramai bisa berubah 100%. Ada orang kelihatan kalem ketika sendiri. Tapi kalau udah kumpul sama teman-temannya, selesai sudah. Memang benar-benar pribadi yang berbeda dengan ketika dia di rumah. Maka perhatikan betul. Kita ini kumpul dengan siapa? Ya, kita kumpul dengan siapa? Sekelompok kecil perempuan di Mesir itu mulai bisik-bisik. Ya. Mulai satu sama lain berkata, Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi. Rupanya istrinya pembesar Mesir ini, Perdana Menteri Mesir, menggoda anak laki-laki yang ada di rumahnya. Dia telah diliputi cinta, kata mereka. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Ini benar-benar kesesatan yang nyata. Jadi kabarnya mulai menyebar di kalangan terbatas perempuan-perempuan di Mesir. Jadi mulai kabar ini tersebar dari siapa? Mulut-mulut perempuan yang berada di sekitar istana. Dan Zulaiha tidak mau tinggal diam. Dia harus mengatur rencana biar namanya tidak rusak. Jangan dikira ketika mulai desas-desus itu beredar di Mesir, dia cuma diam saja. Sorry ya, kata Zulaiha. Falamma sami'at bimakrihinna. Ketika dia mendengar, orang mulai bicara tentang dia, akhirnya dia mulai mengatur rencana. Malam nanti, malam besok, ya, kita lihat bagaimana rencana Zulaiha mengumpulkan wanita-wanita sosialita ini. Ya, subhanallah. Sanggup Zulaiha serepot itu, ya, untuk membersihkan nama baiknya. Ya, semoga bermanfaat. Ibu-ibu banyak berdoa ya malam ini. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mungkin ini saya ada kajian jam 10.30 ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.